Inter Milan telah menghabiskan lebih sedikit pengeluaran transfer bersih sejak 2019 dibandingkan rival-rival mereka. Menurut FC Internews, yang mencatat bahwa penjualan besar adalah kunci keseimbangan Nerazzurri di bursa transfer sehingga terlihat jauh berbeda dibandingkan para rival yang ada di papan atas klasemen. Seperti diketahui, Inter saat ini memuncaki klasemen sementara yang diikuti oleh Juventus, Napoli dan AC Milan. 4 klub yang saat ini berada di 4 besar klasemen adalah termasuk tim dengan pembelanjaan terbesar di Serie A. Namun Inter tidak begitu menghabiskan banyak dana untuk keseimbangan neraca dibandingkan ketiga rival mereka. Laporan mencatat, Nerazzurri hanya mengeluarkan biaya bersih di bursa transfer sebesar 6 juta euro sejak 2019. Hal ini tentu saja tidak terlihat mengejutkan, mengingat kesulitan finansial yang dialami Inter bukanlah rahasia besar, dan mengharuskan mereka menghasilkan pendapatan dari pasar transfer untuk menutupi hutang serta biaya operasional. Sebaliknya, Napoli telah menghabiskan 106,4 juta euro lebih banyak daripada yang mereka hasilkan sejak 2019. Sementara pengeluaran Juventus sebesar 168,4 juta euro, dan AC Milan telah menghabiskan 214,1 juta euro lebih banyak daripada yang mereka peroleh sejak 2019. Laporan menjelaskan bahwa hal ini bukan berarti Inter tidak mengeluarkan banyak biaya untuk merekrut pemain selama periode tersebut. Inter sejatinya telah mendatangkan banyak pemain sejak tahun 2019, namun Nerazzurri memiliki ciri khas merekrut pemain dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. 3 pemain yang menghasilkan dana paling signifikan adalah Romelu Lukaku, Achraf Hakimi dan Andre Onana. Meski Juventus, Milan dan Napoli juga telah melakukan penjualan, tetapi tidak ada kesepakatan besar yang mereka hasilkan, seperti 3 pemain yang telah membiayai banyak perekrutan Inter selama periode tersebut. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu sedang bersiap untuk sepenuhnya bugar menjelang laga menghadapi Juventus. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa pemain internasional Turki itu telah pulih sepenuhnya dari influenza, dan sudah kembali berlatih. Seperti diketahui, Inter sempat merasa khawatir terkait ketersediaan Calhanoglu untuk menghadapi Bianconeri pada hari Minggu. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun itu mengalami sakit ketika memperkuat negaranya saat jeda internasional. Namun laporan mencatat, Calhanoglu telah sembuh total dari penyakitnya dan sudah kembali mengikuti sesi latihan Inter kemarin. Sang gelandang mempunyai waktu beberapa hari untuk mengembalikan kebugarannya ke kondisi terbaiknya. Oleh karena itu, kecil kemungkinan pemain Turki tersebut akan absen pada pertandingan hari Minggu, dan hal ini tentu menjadi motivasi bagi Inter. Calhanoglu adalah pemain kunci bagi Simone Inzaghi, baik saat menguasai bola maupun tidak, dan juga merupakan jantung permainan Inter. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni kemungkinan besar hanya akan melewatkan 2 pertandingan Nerazzurri berikutnya. Menurut Sky Sport Italia, Bastoni dipastikan absen untuk laga menghadapi Juventus dan Benfica, tetapi berpeluang kembali beraksi untuk pertandingan melawan Napoli. Seperti diketahui, Bastoni mengalami cedera saat menjalani sesi latihan bersama timnas Italia pada jeda internasional. Pemeriksaan medis tahap awal menunjukkan bahwa bek asal Italia itu bakal absen setidaknya untuk 3 laga Inter yakni menghadapi Juventus, Benfica dan Napoli. Akan tetapi, tes lebih lanjut yang dilakukan pada hari Selasa kemarin telah mengkonfirmasi adanya optimisme yang besar terhadap pemulihan cedera sang pemain. Laporan menjelaskan bahwa Bastoni berpeluang akan tersedia untuk laga melawan pasukan Walter Mazzarri pada awal bulan Desember mendatang. CEO Inter Milan, BP Marotta meyakini bahwa Kapten Lautaro Martinez akan bertahan di klub untuk waktu yang lama. Berbicara di Della Piper Sport Forum 2023 melalui FC Internews, Marotta juga memberikan pandangan bahwa Nerazzurri tidak akan melakukan perekrutan pada bulan Januari karena beberapa alasan. Perpanjangan kontrak Lautaro tidak menjadi masalah bagi kami, ungkap Marotta terkait situasi kontrak sang kapten.
Lautaro telah menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa dia ingin berada di sini untuk waktu yang lama. Dia adalah pemain yang kami inginkan untuk menjadi pusat proyek Inter, baik saat ini maupun di masa depan. Kami yakin bahwa ketika kedua belah pihak memiliki keinginan untuk terus bersama, maka segalanya menjadi sangat sederhana. Kemudian sang direktur pun memberikan pandangan bahwa kecil kemungkinan pihak klub akan melakukan penandatanganan pada bursa transfer Januari. Terlepas dari kenyataan bahwa masalah kebugaran membuat bek sayap Juan Cuadrado sering tidak bisa diturunkan. Cedera yang dialami Cuadrado merupakan hal yang biasa dalam menjalankan sebuah klub, dan itu selalu terjadi pada banyak pemain, tetapi kami memiliki jumlah cedera yang minimal. Pungkas Marotta. Saya akan menolak perekrutan pemain pada jendela transfer Januari dengan dua alasan. Yang pertama karena sulit menemukan peluang bagus, dan yang kedua karena kami sudah memberikan skuad yang kuat dan lengkap untuk Simone Inzaghi. Tutup sang direktur. Inter Milan dilaporkan ingin memperkuat beberapa area lapangan dengan merekrut pemain yang berstatus bebas transfer. Menurut FC Internews, Nerazzurri sedang mencari peluang transfer gratis pada musim panas mendatang untuk penguatan di seluruh lini. Yang pertama untuk lini serang, mengingat usia dan situasi kontrak Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic, maka perekrutan striker akan sangat dibutuhkan. Mehdi Taremi dari Porto adalah pemain yang memiliki profil ideal dan telah lama diincar oleh Inter. Penandatanganan pemain asal Iran tersebut pada bulan Januari juga tidak bisa dikesampingkan, jika Porto menurunkan harga yang diminta mengingat kontraknya yang akan segera berakhir. Namun alternatifnya, Inter bisa merekrut Taremi secara gratis ketika kontrak sang striker habis pada bulan Juni mendatang. Di lini tengah, laporan mencatat bahwa ketertarikan Inter terhadap gelandang Napoli Piotr Zielinski sangat nyata. Pemain internasional Polandia berusia 29 tahun itu merupakan peluang bagus, di mana Inter bahkan dikabarkan telah mengajukan tawaran kontrak kepada sang gelandang dengan gaji 4 juta euro per musim. Zielinski merupakan peraih gelar Serie A musim lalu yang memiliki banyak pengalaman, dengan lebih dari 300 penampilan di kasta tertinggi Italia. Sama seperti Taremi, kontrak Zielinski saat ini akan habis pada akhir Juni mendatang. Kemudian yang terakhir, Inter juga mengincar rekrutan bebas transfer untuk lini pertahanan. Thiago Jallo dari Lille menjadi pemain yang sudah lama diincar Inter, di mana perekrutannya di musim panas lalu telah terhalang akibat cedera yang dialami sang pemain. Namun bek asal Portugal tersebut masih dalam radar Inter untuk musim panas mendatang, dan situasi kontrak sang pemain bersama Lille telah membuatnya semakin menarik untuk menjadi target transfer. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi memiliki pilihan yang terbatas di lini belakang dengan absennya Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni melawan Juventus. Seperti diketahui, Nerazzurri akan bertandang ke Turin akhir pekan ini untuk menghadapi rival utama mereka di puncak klasemen. Namun demikian, Inzaghi harus menghadapi kekurangan opsi di lini pertahanan. Menurut Sky Sport Italia, pertahanan Inzaghi nyaris pecah, dengan Francesco Acerbi akan pindah ke sisi kiri dari formasi 3 bek, sementara Stefan De Vrij beroperasi di jantung pertahanan. Matteo Darmian adalah pengganti alami Pavard di sisi kanan, sedangkan bek muda Jan Bisek akan menjadi satu-satunya cadangan dari skuad senior. Namun, laporan tersebut juga mengusulkan rencana alternatif yang menunjukkan bahwa Federico Di Marco atau Carlos Augusto dapat bergabung di lini belakang. Kedua pemain tersebut sebagian besar beroperasi sebagai bek sayap kiri, tetapi keduanya memiliki pengalaman bermain untuk peran yang lebih dalam. Meski demikian, dengan menurunkan De Vrij sebagai jantung pertahanan yang didukung oleh Darmian dan Acerbi akan menjadi teori yang lebih masuk akal. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard menargetkan pulih sepenuhnya dari cedera agar bisa kembali ke lapangan sebelum memasuki akhir tahun. Sejak pindah ke Inter pada musim panas kemarin, pemain berusia 27 tahun itu dengan cepat mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di starting line-up Simone Inzaghi.
Namun sayang bagi Pavard, ia mengalami dislokasi tendon patella saat pertandingan melawan Atalanta di Bergamo pada 5 November lalu. Menurut FC Internews, sang bek akan mengenakan penyangga lutut hingga akhir November ini sebelum memulai proses rehabilitasi. Pemain internasional Perancis itu secara bertahap akan kembali berlatih sembari berusaha memulihkan kondisi fisiknya sesegera mungkin. Sumber tersebut menyatakan bahwa Pavard akan berusaha untuk siap membantu armada Inzaghi sebelum memasuki akhir tahun 2023, atau lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Saat ini Matteo Darmian mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain Prancis tersebut selama absen. Selain itu, bek muda asal Jerman Jan Bisek juga telah terbukti menjadi opsi alternatif yang bisa diandalkan. Inter Milan, kemungkinan besar akan melepas gelandang mereka Stefano Sensi pada jendela transfer Januari mendatang. Seperti dilansir FC Internews, sebanyak 3 klub Serie A yang siap bersaing mendapatkan tanda tangan Sensi pada Januari yakni Genoa, AC Monza dan Cagliari. Sensi bergabung dengan Inter pada tahun 2019, namun karirnya di Appiano Gentile dirusak oleh cedera yang tiada henti. Kini ia mendapati dirinya berada di posisi paling bawah dalam urutan kekuasaan lini tengah skuad Simone Inzaghi. Kampanye sang pemain sejauh musim ini juga sempat diganggu oleh cedera, yang membuatnya hanya mencatatkan 2 penampilan di Serie A. Laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri bersedia berpisah dengan Sensi paling cepat pada Januari nanti. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu dengan Inter akan berakhir pada musim panas mendatang. Namun, pihak klub tidak keberatan melepasnya lebih awal jika ada peminat yang serius. Laporan mencatat, Genoa dan Monza sama-sama telah menanyakan tentang ketersediaan pemain tersebut, begitu juga dengan Cagliari. Dengan demikian, beberapa minggu ke depan mungkin bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang masa depan Sensi di Inter. Striker Inter Milan, Marcus Thuram telah membuktikan dirinya sebagai salah satu transfer terbaik Liga Italia Serie A musim ini. Seperti diketahui, Inter merekrut Thuram dengan status bebas transfer dari Borussia Mönchengladbach di musim panas kemarin. Performa penyerang asal Prancis itu sejauh musim ini mendapat perhatian khusus dari legenda Inter Christian Vieri. Menurut sang legenda, penampilan Thuram telah melampaui ekspektasi, yang bahkan membuat Vieri terkagum-kagum. Pemain berusia 26 tahun itu dengan cepat memantapkan diri sebagai pilar klub dengan telah membukukan 5 gol dan 8 assist di semua kompetisi sejauh musim ini. Berbicara kepada Gazzetta dello Sport, Vieri mengaku tak menyangka melihat performa Thuram. "Saya ingin menonton secara langsung ketika Thuram tiba, dan ternyata dia memiliki kaki serta kepala yang bagus," ujar Vieri. "Dia bermain untuk tim dan berkombinasi dengan baik bersama Lautaro. Saya tidak menyangka dia akan melakukan hal tersebut, dan selamat kepada siapapun yang berada di balik kedatangannya." Selain itu, Inter juga memainkan sepak bola yang hebat, dengan anomalinya terletak pada kehilangan poin dari Sassuolo dan Bologna. Lanjut Vieri. "Keunggulan 2 poin atas Juventus tidak adil bagi mereka, di mana kita harus menambahkan 2 poin lagi untuk mendapatkan gambaran yang lebih realistis. Inter jauh lebih kuat dibandingkan musim lalu dan tidak ada yang punya kedalaman skuad seperti mereka," tutup sang legenda. Inter Milan, dilaporkan bersiap menawarkan kontrak setidaknya 4 juta euro per musim kepada gelandang Napoli Piotr Zielinski. Masa bakti sang pemain saat ini akan habis pada akhir Juni mendatang, dan pengabdiannya bersama Partenope mungkin akan segera selesai. Menurut Gazzetta dello Sport, negosiasi perpanjangan kontrak antara Napoli dan Zielinski saat ini telah terhenti. Hal ini membuka pintu bagi sang gelandang untuk mendengarkan tawaran dari klub lain. Laporan menjelaskan bahwa Inter dan Juventus sedang bersaing demi mendapatkan tanda tangan pemain asal Polandia tersebut. Direktur Bianconeri Cristiano Giuntoli adalah orang yang mengontrak Zielinski saat di Napoli, dan dia ingin bertemu kembali dengan murid lamanya itu di Turin. Meski demikian, CEO Inter BP Marotta terbukti sangat ahli dalam merekrut pemain bebas transfer.
Laporan mencatat, Inter ingin menempatkan diri mereka sebagai pemimpin dengan menawarkan gaji tahunan kepada Zielinski yang melebihi 4 juta euro per musim. Laporan meyakini bahwa tawaran tersebut sudah sampai kepada rombongan sang pemain. Bintang Polandia itu telah mencatatkan 12 penampilan di Serie A musim ini, dengan menyumbang 2 gol dan 2 assist. Dia juga mencetak 1 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan Liga Champions. Seperti diketahui, Zielinski dapat berperan sebagai gelandang box-to-box atau gelandang serang.